Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah ujub. Pada pertemuan terakhir yang telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai makhluk yang tidak maksum. Kita bisa berdosa. Salah satu di antara penyebabnya atau hikmahnya adalah agar kita tidak ujub. Karena kalau orang dia selalu merasa dirinya hebat, dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, maka ada potensi yang lebih berbahaya. Apa itu? Ujub. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Lau lam tudhnibu," kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, "la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu." Aku takut menimpa kalian sesuatu yang lebih besar dibandingkan itu, yaitu al-ujbu, ujub. Karena kalau kemudian orang merasa hebat, orang merasa tidak memiliki kesalahan, bisa jadi akan muncul seperti ini. Yang punya dosa saja masih banyak yang ujub, apalagi ketika dia dosa. Al-Munawi menjelaskan, li'annal 'asi ya'tarifu binaqsihi. Karena orang yang maksiat dan sadar dia berbuat maksiat, dia akan mengakui kekurangannya. Faturja lahu taubah, maka diharapkan dia bisa bertaubat. Sementara al-mu'jib, orang yang ujub, maghrurun, dia tertipu bi'amalihi, dengan amalnya, dan dia merasa amalnya ini akan menyelamatkan dirinya atau menghapus semua dosanya. Fataubatuhu ba'idatun, sehingga peluang dia bertobat masih sangat jauh. Artinya dia sulit untuk diajak bertaubat. Karena itu begini jamaah, ada orang berbuat maksiat. Tatkala dia berbuat maksiat, ada maksiat yang pelakunya merasa berdosa. Ketika pelakunya merasa berdosa dan merasa bersalah, yang terjadi kira-kira gimana? Dia akan taubat. Tapi ada perbuatan maksiat yang pelakunya tidak merasa berdosa. Kapan ini terjadi? Saat dia merasa bahwasanya maksiat itu ibadah. Apa ada Pak orang yang berbuat maksiat tapi dia merasa sedang melakukan ibadah? Oh, banyak sekali. Nah, kalau sudah dalam kondisi dia merasa sedang beribadah, maka tidak akan bertaubat. Bagaimana mungkin dia akan bertaubat padahal dia sendiri merasa dia sedang melakukan ketaatan dan ibadah? Karena itu ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kalimatnya seperti ini. Ya.
Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Allah menghijab. Menghijab itu artinya apa? Menutupi. At-taubah, kesempatan taubat. An sahibi kulli bid'atin, dari setiap pelaku bid'ah. Bid'ah itu pelanggaran atau bukan, Pak? Pelanggaran. Tapi rasanya berat untuk disebut sebagai pelanggaran. Sehingga jangankan menyebut ini sebagai pelanggaran, nyinggung saja kadang ada sebagian orang yang alergi untuk mendengarkan. Saya kalau dengerin ada kata-kata bid'ah itu rasanya gimana, nggak enak gitu ya. Bahkan sebelum menyampaikan, pemateri sudah dipeseni, tolong jangan nyinggung kata bid'ah. Padahal Rasulullah SAW sendiri, beliau dalam pengantar khutbahnya sering menyinggung itu. Beliau SAW mengingatkan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian terhadap aneka hal yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu sering diulang oleh Nabi SAW. Kita enggak kebayang kalau ada orang yang dengerin kayak gitu alergi. Dia di depan Rasulullah SAW saat beliau sedang ceramah, terus interupsi. Ya Rasulullah, jangan singgung yang kayak gitu. Kira-kira gimana itu, Pak? Sopan enggak? Kita sepakat? Enggak sopan. Karena begini, kenapa sih bid'ah ini bahaya? Sebab kita menyadari agama ini sempurna. Agama itu sempurna. Konsekuensi bahwasanya agama ini sempurna berarti nambahi sama dengan ngerusak. Maka nambahi yang sempurna itu sama dengan merusak. Kita selalu tanamkan seperti ini. Mohon untuk tidak ditambahi, ikuti saja apa yang ada. Kita diajarkan untuk qanaah. Qanaah niku tegese pripun? Apa makna qanaah? Nerimo ing pandum. Agama ini kan pemberian. Allah yang ngasih kepada para hambanya. Kita tidak diminta untuk nyari sendiri. Coba dong kalian cari sendiri gimana cara beragama. Terus dia mikir biar caranya beragama. Nah, ini agama itu mikir, setiap orang mikir-mikir, maka ada 100 orang, ada 100 agama. Sehingga agama ini pemberian dari Allah. Allah ajarkan kepada hamba bagaimana cara beragama. Dan sudah sempurna yang diajarkan oleh Allah. Baik dalam masalah tata cara ibadah, baik dalam masalah tata cara dzikir, tata cara A, tata cara B, lengkap. Nambahi itu bukan memperindah tapi merusak. Karena itu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan sebuah kalimat. Ini diakui atau tidak, tapi itu perkataan Imam Malik. Beliau pernah mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yarahu hasanan." Ini kata Imam Malik. Asy-Syatibi pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam bahwa Ibnul Majishun pernah mengutip, "Sami'tu Malikan," aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, "Man ibtada bid'atan," siapa yang berbuat bid'ah dalam agama Islam, yaraha hasanatan,
dan dia menganggap itu hal yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka berarti dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Jadi kenapa ini kriminal dalam agama? Karena konsekuensinya kayak gini. Anda nambahi kayak gini itu latar belakangnya apa? Padahal kamu tahu Nabi SAW nggak pernah ngajari. Kamu tahu ini nggak ada dalilnya. Tapi kenapa tetap dibelani? Pokoknya harus seperti ini. Kalau nggak kayak gini salah. Gitu kan. Belani itu sampai nyalah-nyalahkan orang yang tidak melakukannya. Apakah Nabi SAW pernah mengajarkan? Dia bilang enggak. Terus kenapa dilakukan? Ya kami lakukan. Lah iya, apa alasannya? Karena konsekuensinya gini. Apakah ada bagian dari syariat ini yang tidak disampaikan Nabi SAW? Enggak ada. Tapi kenapa dilakukan? Makanya konsekuensinya kata Imam Malik, melakukan bid'ah dan dia menyangka itu baik, berarti sama dengan menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah. Berarti kamu dianggap telah menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan sebagian ajaran dan baru sekarang kau laksanakan. Itulah konsekuensi buruknya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dalilnya Imam Malik ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sudah sempurna itu artinya semuanya sudah diajarkan. Tidak ada bagian yang belum diajarkan. Fama lam yakum yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Apapun yang pada hari itu bukan bagian dari agama, maka selamanya tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Karena agama itu telah sempurna. Nah, kita menanamkan seperti ini tujuannya cuma satu, ya. Penghormatan kepada Nabi SAW dengan menghormati syariat beliau, ajaran beliau. Nambahi itu nuduh beliau menyembunyikan ajaran. Karena itu jamaah, orang kalau sudah seperti ini, dia nggak bakalan mau tobat. Karena ketika dia melakukan itu, dia merasa apa? Sedang ibadah. Dia merasa sedang ibadah. Kalau sudah merasa sedang ibadah, terhalangilah merasa bersalah, tidak ada perasaan bersalah, sehingga tidak mungkin dia mau bertobat. Nah, selanjutnya yang paling berbahaya dari itu semuanya adalah keyakinan yang bid'ah. Ini paling berbahaya. Bid'ah tapi bentuknya keyakinan, bentuknya akidah. Islam tidak pernah ngajarin kayak gitu, tapi dia punya keyakinan seperti itu. Dan dia anggap keyakinan itu bagian dari Islam. Coba kalau sudah sampai tingkatan akidah itu ya, tidak akan bisa nggoyah. Namanya keyakinan Pak ya, akan tertancap dalam batin, lebih kuat lagi, ngakar dia. Sebagai contoh, ini sebagai contoh ya, bagaimana pengaruh keyakinan Khawarij. Yang ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Mereka itu punya prinsip mengkafirkan orang berpahala. Jadi makin banyak yang dikafirkan, makin berpahala. Makin tinggi tingkatan yang dikafirkan, makin berpahala. Bahaya ya. Bahaya sekali. Karena itu perbuatan Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib dan sebelumnya pangkalnya sudah pernah muncul di zaman Nabi SAW, namanya Dzul Khuwaisirah. Yang terjadi pada Khawarij ini apa Pak? Membunuh Ali. Membunuh sahabat Ali bin Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Saat dia membunuh Ali bin Abi Thalib, gak ada perasaan dosa.
Padahal bunuh Ali lah Pak. Tingkatannya kayak apa itu bunuh sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin yang dijamin masuk surga, menantu Nabi SAW, Ahlul Bait dan aneka kedekatan yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Selesai membunuh dia zikir. Selesai membunuh zikir. Zikir gak pernah berhenti. Sampai ketika dia ditangkap kemudian dihukum oleh para sahabat. Matanya dicungkil. Tapi dia gak pernah berhenti zikir. Gak pernah bilang sakit, aduh atau apa, teriak atau apa. Nah. Tapi dia fokus sama zikir. Sampai ada orang yang jengkel, lidahnya itu dipegang, mau dipotong. Terus dia bilang, tolong jangan yang satu ini, berikan ini kebebasan, hanya ini modal saya untuk bisa zikir. Pembunuh Ali. Sehingga kalau sekarang ada orang yang bilang begitu ngebom jadi pengantin peminang bidadari, ya, matinya mati sangit. Ya itu karena ini Pak, model keyakinan bid'ah seperti yang dialami oleh Khawarij. Ada juga aneka keyakinan bid'ah yang lainnya seperti Jahmiyah yang dulu ulama sampai pencetusnya yaitu Jahm bin Safwan itu disembelih oleh gubernur saat Idul Adha. Jadi gubernur berkhutbah ketika Idul Adha, Jahm bin Safwan sudah ditangkap. Saat salat Idul Adha, gubernur ini mengatakan, "Ya ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum, fa inni udhahi Jahm bin Safwan." Wahai manusia, wahai masyarakat, silahkan kalian berkorban. Semoga nanti Allah menerima korban kalian. Hari ini saya akan berkorban Jahm bin Safwan. Orangnya ada di sebelahnya. Mau disembelih sama gubernur. Karena dia menolak banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran dengan alasan logika. Fa innahu za'ama anna Allah la yukallimu taklima wa la yattakhidhu khalila. Karena dia menolak Allah berbicara dan dia menolak Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Terus disembelihlah Jahm bin Safwan. Itu sekte Jahmiyah. Dulu ada namanya Jahmiyah. Jadi sekte Jahmiyah ini punya keyakinan mengimani Allah punya sifat musyrik. Kalau Bapak menyebut Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, bagi Jahmiyah kesyirikan. Sehingga tidak boleh mengatakan Allah itu punya sifat. Ya, habis sudah ayat-ayat dalam Al-Quran. Padahal ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat Allah banyak enggak? Banyak sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu banyak sekali. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Innallaha Azizun Hakim, Innallaha Ghafurur Rahim. Mengatakan kayak gitu kafir coba. Ini keyakinannya Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Tapi sekte ini sudah hilang, meskipun masih ada pengaruh dikit yang dialami oleh sebagian orang. Ada juga aneka sekte yang lain. Misalnya Mu'tazilah. Nah, ini juga enggak kalah keblingernya ya. Yang dia banyak menolak sabda Nabi SAW dengan alasan akidah, hadisnya ahad ditolak. Terus apa lagi? Mu'tazilah tidak mau mengakui sifat Allah, tapi mengakui nama Allah. Mu'tazilah punya keyakinan perbuatan buruk manusia itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Dan aneka keyakinan Mu'tazilah yang lainnya. Yang sekte ini termasuk sekte yang sangat menyimpang. Dan inilah sekte yang dulu banyak membunuh ulama di zaman Imam Ahmad. Ada Muhammad bin Nuh, Abu Nuaim sahibul Hilyah, penulis kitab Hulyatul Ulama. Kemudian Al-Buwaiti,
muridnya Imam Syafi'i dan yang lainnya dibunuh karena sekte Mu'tazilah dulu pernah menguasai negara. Banyak ulama yang dipenjara, ulama yang dibunuh, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dipenjara. Taib. Dan ada keyakinan bid'ah bentuknya apa? Keyakinan bid'ah yang lain. Kejawen. Nah, ini juga sama ya. Dia berwajah Islam tapi dibalut klenik. Ya, kejawen ini kan Islam plus klenik. Karena banyak orang kejawen yang KTP-nya Islam, tapi dia klenik. Dan nuansa klenik lebih dominan. Ini juga akidah bid'ah. Islam tidak pernah ngajarin kayak gitu, sebab tidak ada akidah-akidah klenik dalam agama ini. Nah, ini semuanya kalau dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan pernah merasa bersalah. Apa salahnya saya punya keyakinan kayak gini? Padahal keyakinan ini keyakinan yang rusak imannya. Bahkan bisa sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Makanya kita bersihkan ya. Aneka keyakinan-keyakinan yang enggak benar, karena keyakinan yang enggak benar itu bertentangan dengan keyakinan yang lurus. Selanjutnya, ada sebuah pernyataan yang disampaikan kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-bid'atu la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Bid'ah itu tidak diberi kesempatan taubat. Sedangkan maksiat diberi kesempatan taubat. Karena ketika orang berbuat maksiat, dia ada perasaan bersalah. Tapi kalau tidak berbuat maksiat, ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Fal maksiatu yutabu minha. Karena maksiat itu ada kesempatan tobat. Wal bid'atu la yutabu minha, sementara bid'ah tidak punya kesempatan taubat. Ini perkataan seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Jadinya ujub itulah yang menyebabkan orang jadi terhalangi untuk bertaubat, mengaku salah, sehingga dia tidak mau untuk mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya, ujub bisa menghapuskan amal. Dikatakan bahwa iblis dulu sebelum Adam diciptakan, iblis itu rajin ibadah. Ketika dia rajin ibadah hingga dia dikumpulkan bersama para malaikat. Namun dia menyimpan penyakit ujub. Dulu iblis itu bareng sama malaikat, hidup bersama para malaikat. Namun dia menyimpan penyakit ujub ketika berbuat taat, sehingga dia merasa dia hebat dan merasa sombong. Hingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, dan Allah berikan kelebihan kepada Adam berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun iblis. Nah, saat Adam berhasil menyebutkan aneka nama-nama atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Adam bisa menyebutkan semuanya. Malaikat tidak tahu, Adam tahu. Iblis enggak tahu, Adam tahu. Akhirnya Allah perintahkan kepada para malaikat, dan di tengah mereka ada iblis, untuk sujud kepada Adam. Malaikat nurut mau sujud, iblis yang ujub enggak mau sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis,
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk mentaati perintah sujud id amartuk ketika aku perintahkan kamu? Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kamu? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Ya. Sehingga iblis beralasan dia lebih baik. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa? Alasan asal penciptaan. Aku dari api, dia dari tanah. Berarti aku lebih baik daripada dia. Loh, kok kamu bisa menyimpulkan kayak gitu dari mana? Asal penciptaan itu kan nggak bisa dipilih. Bisa nggak makhluk milih? Saya pengen diciptakan dari ini, saya pengen diciptakan dari ini. Bisa milih? Nggak bisa. Sehingga itu di luar pilihan kamu. Sebagaimana nasab itu di luar pilihan. Ada orang yang ditakdirkan dari nasab A, ditakdirkan dari nasab B, itu di luar pilihan. Nah, sesuatu yang di luar pilihan ini jangan dibanggakan. Karena itu bukan jasa kamu. Bukan kehebatan kamu. Iblis itu membanggakan sesuatu yang itu sebenarnya bukan bagian dari kehebatan dia. Ya, kamu diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Apakah dulu sebelum diciptakan kamu bisa milih? Saya minta diciptakan dari api, saya minta diciptakan dari ini. Baik, sekarang kamu sama malaikat lebih mulia mana? Kalau bicara asal penciptaan. Cahaya dengan api lebih mulia mana? Lebih mulia cahaya. Malaikat mau sujud padahal dia lebih mulia daripada kamu. Kenapa kau enggak mau? Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan alasan ini yang 100% terbit dari rasa sombong, qala, Allah berfirman, fahbit minha. Sekarang kamu turun dari situ. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau enggak boleh sombong di surga. Jadi di surga itu enggak boleh sombong, Pak. Iblis di dalam surga begitu sombong dikeluarkan. Karena di surga enggak boleh ada yang sombong. Makanya calon penduduk surga itu tidak sombong. Calon penduduk surga itu tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang penuh kenikmatan. Di surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Naj'aluha, kami jadikan sebagai balasan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, bagi orang yang tidak punya keinginan untuk bersikap sombong di muka bumi, wala fasada, dan bersikap merusak muka bumi. Merusak artinya maksiat. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan dampak baik akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan keras. Kata beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun mithqala dzarrah, seberat dzarrah, seberat debu. Karena sombong enggak boleh masuk surga. Yang boleh masuk surga tawadhu, sombong enggak boleh masuk. Maka orang punya sombong diusir dari surga. Iblis itu begitu dia menampakkan kesombongannya diusir oleh Allah Ta'ala dari surga. Allah mengatakan, fahbit minha, turun kamu dari surga.
Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kamu tidak boleh bersikap sombong di dalamnya. Fakhruj, keluarlah. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya kamu itu makhluk terhina. Nah, pasca iblis diusir oleh Allah dan tidak bisa lagi untuk kumpul bersama para malaikat, diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Dulu dia melakukan ketaatan yang mungkin kita nggak tahu berapa tahun dia berbuat ibadah. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Nggak ada yang diakui. Hapus semuanya. Ibadahnya iblis di masa silam, tidak ada yang diakui, semuanya terhapus. Masya Allah. Maka nggak main-main ya. Sekelas iblis yang dulu rajin ibadah, sampai kumpul, begitu dia punya sifat ujub, lalu muncul sombong, semua ketaatannya tidak diberlakukan. Hapus semuanya. Maka bahaya ketika ada orang yang dia merasa rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi dia menghina orang lain, tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan ya, kemarin seperti ada kasus menghina suaminya karena merasa istri ini lebih bertakwa daripada suaminya. Nah, lebih bertakwa kenapa menghina suami? Karena wanita bertakwa itu dia akan mentaati suaminya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu wanita yang nurut, yang taat. Dikai duit atau dikai duit tetap ya beda toh Pak. Ora muni nek ora ono duwite iki. Fas-salihatu qanitatun hafizatun. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat, yang bisa menjaga dirinya. Ya. Terkadang ada sebagian wanita yang merasa dia lebih berilmu dibandingkan suaminya, menghina suaminya, merendahkan suaminya. Sebagaimana ada anak yang merasa lebih berilmu dibandingkan orang tuanya, terkadang menghina orang tuanya. Sehingga agama itu bisa jadi fitnah. Dia merasa lebih sempurna agamanya, baru merasa loh Pak. Terus meremehkan orang tuanya, meremehkan orang yang seharusnya dia hormati dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dengan Allah mengatakan fakhruj innaka minas sagirin. Keluar kamu dari surga, kau adalah makhluk yang terhina. Padahal dulu rajin ibadah, tapi semua ketaatannya tidak berlaku. Semua ibadah iblis sebelumnya menjadi tidak ada guna, dan dia menjadi hina setelah diusir dari surga gara-gara ujub dengan dirinya, hingga membuat dia meremehkan Nabi Adam dan menghina Adam. Dan saat Adam dihina, Allah enggak terima. Iblisnya yang diturunkan, diusir dari surga. Baik. Terus Adam melakukan kesalahan ya. Dan beliau juga diusir. Tapi yang ini bisa balik ke surga, yang satu tadi si iblis itu enggak bisa lagi balik ke surga. Dia akan selamanya kekal di neraka. Ya. Iblis masih hidup enggak, Pak? Hah? Masih hidup? Masih hidup. Terus ngapain dia? Nyari teman ya. Nyari teman. Biar nanti bisa menemani dia di neraka. Karena dendam kesumatnya kepada Adam enggak selesai dibawa sampai kiamat. Dendamnya kepada Adam itu akan terus dia bawa sampai kiamat. Nah, obat ujub besok aja ya. Baik. Selanjutnya ada orang yang bilang seperti ini. Iblis itu kenapa tidak mau sujud kepada Adam?
Karena dia ahli tauhid. Masya Allah, ahli tauhid. Ini orang berspekulasi dalam memberikan alasan. Dia tidak mau untuk sujud kecuali hanya kepada Allah semata. Sehingga karena dia itu menjaga tauhidnya, maka saat disuruh sujud sama Adam dia nggak nolak. Dia nggak mau, dia menolak. Maka iblis itu pemimpin dalam tauhid. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita jawab untuk orang seperti ini, kamu itu ngapain alasan? Iblis itu sudah ngasih alasan saat ditanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Iblis sudah ngasih alasan belum? Sudah. Ini alasannya. Saya pernah diajari seperti itu, Pak. Waktu saya masih SMA dulu ya, sama senior-senior orang liberal. Karena kumpulannya sama mahasiswa liberal dulu ya. Jadi diskusi tentang asal mula penciptaan manusia seperti yang terjadi pada iblis. Itu dia bilang, iblis kenapa gak mau sujud? Karena dia menjaga tauhid, biar dia tidak sujud kepada selain Allah. Gedabrus ya. Padahal iblis sudah ngasih alasan. Apa alasannya? Di ayat ini. Ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu gak mau sujud? Karena aku lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Kemudian yang kedua, iblis ini iri. Iblis itu iri kepada siapa? Adam. Dia punya sifat hasad kepada Adam. Iri dan dengki, hasad kepada Adam. Nah, karena dia iri dan dengki kepada Adam, maka si iblis ini meluapkan kedengkiannya, hasadnya dengan cara ngerusak Adam. Nah, itulah jeleknya orang hasad. Orang hasad itu bukan nyari tahu gimana caranya untuk bisa bersaing dalam kebaikan, tapi orang hasad itu adalah gimana caranya biar kebaikan ini hilang. Misalnya A hasad kepada B. Iblis hasad kepada Adam. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Adam lebih pintar. Diberi oleh Allah ilmu. Nah, iblis itu kan tidak kemudian pengen tahu. Adam, coba kasih tahu dong ilmu kamu ke saya. Ilmu seperti kamu. Iblis kan tidak seperti itu ya. Tapi apa? Pokoknya gimana caranya Adam ini keluar dari surga, anak keturunannya disesatkan semuanya, biar nanti menemani dia di neraka. Misalnya, A hasad kepada B yang lebih kaya. Ketika dia hasad kepada B yang lebih kaya, itu kan bukan dia tanya kepada B, B, caranya gimana sih biar bisa sukses dalam bisnis? Ada bocorannya enggak? Tipsnya gimana? Enggak kayak gitu, Pak. Yang dilakukan apa? Gimana caranya biar kekayaannya B ini hilang? Semoga-moga dunyane hilang. Tokone kebakaran. Cepat loro mati. Itu orang hasad. Semangat dia ngerusak, bukan semangat memperbaiki. Hasad kepada kendaraan orang lain. Itu enggak tanya, Pak, caranya biar bisa beli kendaraan kayak gini gimana ya, Pak? Dia tidak seperti itu. Dia tidak ingin bersaing dalam kebaikan, berkembang dengan kebaikan. Tapi yang dia lakukan adalah gimana caranya kebaikan orang lain ini rusak. Maka hasad itu orang yang protes dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Semakin banyak hasad, makin berbahaya. Semua orang punya potensi hasad. Terkadang misalnya reuni gitu ya, kumpul dengan apa? Bekas temannya dulu, kok bekas mantan temannya dulu ya. Habis reuni ada nggak hasad, Pak? Ada.
Nah, saat hasad itu dalam pikiran dia, gimana caranya biar orang lain itu hancur. Itulah jahatnya orang hasad. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan orang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau diputar murattal tapi dengarkan sambil kegiatan lainnya? Ya, ini kesalahan. Kalau muter Quran, murattal, bacaan Quran seharusnya disimak. Karena Allah Ta'ala perintahkan gimana? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, perhatikan, wa ansitu, dan diam. Jangan nyetel Quran, tinggal ngobrol. Ini tidak mengindahkan Al-Quran. Nah, terus gimana Pak? Ya sudah, kamu matikan TV-nya, matikan HP-nya, silahkan berkegiatan. Jadi pilihannya kalau Quran fokus, tapi kalau selain Quran tidak masalah, kalau enggak fokus. Silakan Pak. Selalu Al-Quran. Beraktivitas. Nah. Baik, live Mekah dan Madinah. Kalau live Mekah Quran, kalau live Madinah hadis. Nah, berarti kita nggak boleh menyalahkan itu. Ya, itu sifatnya pilihan. Kalau Bapak sedang berkegiatan, sedang sibuk dengan aneka aktivitas, ya itu dikecilkan suaranya, di-mute, sehingga cuma terlihat orang tawaf, terlihat orang sa'i, terlihat suasana Masjidil Haram, tapi kita tidak mendengarkan suara. Nah, begitu kita mau fokus, nonton dengan disimak baik-baik, kita nyalakan suaranya, sehingga kita bisa fokus mendengarkan. Ini dalam rangka adab menghormati Al-Quran. Hadis juga sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa bulan ini saya suka banget dengerin kajian tema Sirah Nabawiyah. Akhir-akhir ini kalau dengerin itu malah timbul rasa iri. Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi ya? Enak banget yang jadi sahabat Rasul SAW. Apakah termasuk kaum munafik? Apakah saya harus diruqyah? Dulu ada orang yang seperti itu. Dia ngomong di samping Hudzaifah Ibnul Yaman. Kurang lebih redaksinya, andaikan saya ketemu Rasulullah SAW, ini tabi'in ya, yang ngomong seperti ini tabi'in. Andaikan aku ketemu Rasulullah SAW, pasti beliau akan saya gendong, tak gendong kemana-mana. Akhirnya oleh Hudzaifah, beliau mengatakan, rumangsamu. Kamu nggak tahu gimana perjuangan kami ketika itu. Kemudian Hudzaifah cerita seperti apa suasana genting ketika itu, suasana menakutkan ketika itu. Sekarang kau bisa ngomong seperti itu. Karena di zaman tabi'in, Islam sudah menguasai banyak daerah, banyak wilayah. Daerah-daerah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sementara di zaman Nabi SAW,
Banyak orang-orang musyrikin yang menteror kaum muslimin sehingga suasananya penuh dengan suasana genting. Maka Hudzaifah menyampaikan, belum tentu kau bisa ketika jadi sahabat. Sehingga sahabat itu orang yang mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya tentang hukum kegiatan nyadran. Acaranya membaca kalimat thayyibah, mendoakan arwah leluhur. Tempatnya di depan makam. Bagaimana kalau acara seperti ini dilaksanakan di musola atau masjid? Pertanyaannya, waktunya kenapa selalu di bulan Sya'ban? Kalau mau mendoakan mayit, kapan waktunya? Bebas. Mau di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, silahkan. Sehingga tidak ada bulan khusus untuk mendoakan mayit. Nah, yang jadi masalah itu adalah keyakinan hanya di bulan Sya'ban, itu yang jadi masalah. Karena pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih di bulan Sya'ban? Ya, tidak tahu. No. Coba jawab dengan jujur, kenapa di bulan Sya'ban? Loh, ini kan bulan ruah, Thomas. Ruah itu saka kata arwah. Lah, maksudnya apa? Ruah, hubungannya apa ruah dengan arwah? Arwah nalikane ulan ruah itu balik pulang. Iya, keyakinannya apa? Arwah di bulan ruah itu apa? Pulang. Nah, karena pulang njaluk sangu, ora bakalan balik nek gak disangoni donga. Lah, kamu punya keyakinan kayak gini dari mana? Kok ono jenenge arwah pulang? Andai kan betul orang mati itu arwahnya bisa balik lagi ke muka bumi, ke dunia, pasti dia akan menambah apa? Amal. Mungkin dia nggak pulang, langsung ke Palestina. Nah, saya mau jihad melawan Israel. Tak wedeni wong Israel. Nah, akhirnya arwah-arwah itu medeni Israel, gitu kan? Menampakkan penampakan yang menakutkan, biar ganggu orang Israel. Nek bener gitu. Orang yang bener. Bismillah. Tolong dikasih tips agar tidak ngantuk di pagi hari. Hah? Tipsnya apa? Tidur. Ngantuk ini kok obatnya tidur. Terutama setelah subuh ketika bulan puasa. Nek ngopi kan nggak boleh ya. Terus apa yang bisa dilakukan? Maka silahkan Anda beraktivitas yang kira-kira bisa menghilangkan ngantuk. Sambil gerak-gerak ringan, sehingga bisa zikir. Maka kalau selesai sholat, zikir, kok meneng. Itu lebih baik Anda berdiri, terus jalan-jalan di masjid, muteri masjid, ya, sambil zikir. Jadi nggak ngantuk. Ada orang yang rajin sholat 5 waktu, tapi hatinya keras kepala. Segala keinginan dan hobinya harus dituruti. Iki sing lanang sih kaya ngene iki misalnya. Kemarin sing wedok sing ngono, saiki sing lanang sing ngono. Ya sabar ya, namanya juga orang. Doakan agar yang bersangkutan bisa lebih lunak. Karena orang yang selalu pengen aku kudu menang, aku gini dan seterusnya. Ini hatinya belum lunak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telat menikah selama 9 tahun dan belum dikaruniai keturunan dengan berbagai ikhtiar.
Kapan waktu terbaik bagi kami berdoa untuk memohon keturunan? Semua waktu mustajab bisa Anda manfaatkan. Dan Anda tidak sendirian. Anak itu hibah dari Allah. Walaupun manusia sudah berusaha, kalau nggak dikasih, nggak bakalan ada anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Coba lihat ini. Ini penjelasan yang diberikan oleh Allah taala tentang seperti apa kehadiran anak itu. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Allah ciptakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah memberikan hibah anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah kasih hibah anak laki-laki siapa saja yang Dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah kasih anak pasangan, punya anak laki dan punya anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa saja yang Dia kehendaki aqiman, mandul. Sehingga ada yang enggak punya anak. Ya Allah berkehendak seperti itu, maka pertama yang perlu Anda sadari adalah ridha kepada ketetapan Allah. Yang kedua, Anda banyak berdoa mohon agar diberi karunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya usaha barbershop. Belakangan ada rencana ekspansi. Saya punya skema kemitraan. Salah satu skemanya investor kasih 200 juta, dapat 10 cabang, setiap bulan dapat 30% dari net profit. Setelah 2 tahun 200 juta dikembalikan. Kalau 200 juta dikembalikan, apakah ini riba? Jawabannya ini bukan riba. Tapi kalau investasinya dikembalikan, berarti Anda akuisisi usaha yang sudah berkembang tadi. Nah, kalau investornya setuju ya tidak masalah. Tapi kalau investornya tidak setuju ya itu hak dia. Jadi dia buka cabang, saya sudah bayar 200 juta, sekarang jadi cabang ya. Ternyata berkembang. Ya, terus Anda mau bayar 200 juta, berarti kan sama dengan ini tak beli lagi. Kalau dia enggak setuju ya itu hak dia. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.